Malam-malam siapin stok bekal. Balik lagi di Mami Hasya Vlog. Halo bunda-bunda dan teman-teman, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini bun? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Ini videonya Mami Hasa mulai saat anak-anak udah tidur. Di sini Mami Hasa lagi beresin karena memang seperti biasa anak-anak itu baca buku dulu sebelum tidur. Nggak kerasa aja ternyata kegiatan membaca buku ini udah dijalani bertahun-tahun. Masya Allah, semoga Mami Hasya tetap konsisten ya. Ini kita lanjut lagi ke dapur karena Mami Hasya itu mau bikin stok untuk bekal Aisyah. Kita ambil dulu beberapa bahan yang ada di dalam kulkas. Jangan salfok sama kulkas Mami Hasya yang kelihatan buluk. Karena memang kulkas ini udah lama banget. Ini kayaknya kulkas tahun-tahun lama deh. Kami pakainya itu istilahnya bekas ya. Sebenarnya kemarin itu sempat rusak, tapi karena kata orang servis ini kulkasnya bagus, tinggal diganti aja apa gitu lupa. Akhirnya kami perbaiki aja karena setelah tanya-tanya memang kulkas ini tahan banting. Ya tahan lama lah istilahnya ya. Oke, balik lagi di sini Mami Hasya itu rencananya mau bikin stok untuk chicken katsu sama ebi furai. Apalagi si ebi furai ini kalau kita beli yang udah frozen itu lumayan mahal banget ya. Kadang cuman 8 piece aja itu bisa harganya puluhan ribu. Jerit kantong mama-mama. Di sini kita juga pakai telur. Ini satu butir aja telurnya. Kita siapin tepung roti dan tepung terigu. Mami Hasya juga pakai bawang putih bubuk, kemudian merica bubuk, susu UHT, penyedap rasa, dan yang pastinya garam. Tapi ini garam Mami Hasya udah tinggal dikit banget. Ya udahlah ya, yang penting cukup. Oke, kita mulai aja. Kita mulai dari marinasi chickennya. Kita pakai bumbu marinasi yang simpel aja, cuma garam dan merica aja. Di sini kita baluri semua permukaan ayamnya itu dengan garam dan merica. Jangan lupa sisi baliknya juga dibaluri garam dan merica ya. Kita diamkan dulu sebentar, kita lanjut dulu mau beresin udangnya. Nah, di sini udangnya kita kupas dulu. Kita sisain sedikit kulit di bagian ekor beserta ekornya. Nah, seperti ini ya. Setelah semua dikupas, ini ada 5 ekor ya. Kita mau lurusin dulu nih si udang. Karena ebi furai itu dia lurus dan lebih panjang daripada udang biasanya. Jadi bagian belakang dan bagian badan si udang yang bengkok itu kita iris-iris sedikit tapi jangan sampai putus ya. Nah, hasilnya seperti ini, jadi udangnya jadi lurus. Oke, setelah itu kita lanjut mau siapin tepung-tepungannya. Sebenarnya itu untuk adonan chicken katsu dan ebi furai itu beda ya adonannya. Chicken katsu itu nggak pakai susu. Terus adonannya itu tepung kering yang kemudian dicelup ke dalam telur yang udah dikocok. Adonan tepung kering dan tepung basahnya ini hampir mirip. Jadi bahan-bahannya itu hampir mirip, cuman ya itu dia tepung kering kalau untuk chicken katsu dan tepung basah untuk ebi furai. Nah, Mami Hasya itu mager dan males bikin adonan itu dua kali, ya udahlah kita bikinnya sama seperti adonan tepung untuk ebi furai aja. Tapi menurut Mami Hasya rasanya itu sama aja, sama-sama enak dan lebih juicy aja gitu chicken katsunya kalau pakai adonan tepung basah ini. Oke, balik lagi. Jadi tadi Mami Hasya ini udah nambahin 5 sendok makan tepung terigu, sedikit merica, bawang putih bubuk, garam dan penyedap rasa. Kemudian ini kita aduk rata ya. Nah, sebenarnya untuk chicken katsu kayak gini aja udah cukup. Setelah dibalur tepung kering ini nanti dicelupkan ke dalam telur langsung digoreng. Tapi berhubung ini untuk ebi furai juga, jadi kita tambahkan dulu 1 butir telur ya. Kita aduk-aduk. Setelah itu secara perlahan kita tambahkan susu UHT. Ini susu UHT-nya kita kira-kira aja, jangan terlalu encer dan jangan terlalu kental. Setelah itu saatnya kita siapkan tepung keringnya. Ini kita pakai tepung roti, kemudian tepung terigu. Jadi tepung terigu yang kering ini tanpa tambahan apapun ya. Iya, hampir lupa kalau teman-teman nggak punya susu UHT sebenarnya bisa pakai santan atau krim. Untuk tepung rotinya juga bisa pakai tepung panir ya. Nah, ini urutan untuk pencelupnya ya. Pertama itu kita balur dengan tepung terigu, kemudian baru masuk ke tepung atau adonan basah kita, baru terakhir di tepung roti. Yang pertama kita kerjakan tentunya ayam karena nanti kalau udang takutnya amis ya bun. Kita balur dulu dengan tepung ini, tepung terigu aja. Tujuannya itu supaya nanti adonan basah kemudian tepung rotinya itu nggak lepas
rapat alias nempel dengan sempurna. Sempurna nggak tuh? Lanjut ke tepung basahnya. Ya seperti ini kita balur. Jangan sampai ada yang nggak kebalur ya. Baru lanjut ke tepung rotinya. Balur dengan sempurna. Ini chicken katsunya kebesaran ya daripada tempatnya, ya udahlah nggak apa-apa. Dan hasilnya seperti ini. Mantep ya bun, menempel dengan sempurna. Lanjut lakukan hal yang sama untuk ayam yang kedua. Dan selesai untuk ayamnya. Kita lanjut untuk ebi furainya. Nah untuk si ebi furai ini kita pegang ekornya aja ya bun. Caranya sama seperti tadi. Nah, di bagian tepung roti nanti kita bantu dengan tangan untuk menekannya supaya itu tepung-tepung rotinya pada nempel di udangnya. Hasilnya seperti ini, lurus, panjang, dan gendut. Bagian ekornya kita tekan supaya nanti ekornya ini jadi cantik, kelihatan mekar gitu. Oke, kita lanjut untuk lakukan yang sama terhadap udang-udang yang tadi. Nah, setelah selesai semuanya, pasti ada dong sisa-sisa tepung-tepungannya ini. Nah, disinilah jiwa mak-mak Mami Hasya itu menggelora. Maksudnya itu jangan dibuang. Kita aduk aja semuanya. Nanti kita goreng biar bisa ada kriuk-kriuk gitu. Ginilah jiwa mak-mak ya. Anaknya makan udang, makan ayam, maknya makan tepung aja. Canda ya bu. Setelah selesai ini Mami Hasya mau cuci piringnya dulu. Cuci piringnya nggak Mami Hasya record karena ini posisinya memang udah malam dan Mami Hasya itu nyuci piringnya di belakang ya. Sebenarnya bisa aja nyuci piringnya besok pagi, tapi karena ini rasanya banyak, kemudian ada bekas tempat udang dan ayam juga, jadi Mami Hasya langsung cuci aja biar nggak bau. Setelah selesai cuci piring, ini kita beresin dulu semuanya yang ada di atas meja. Kita lap-lap dulu supaya mejanya bersih. Setelah selesai semua, barulah ini hasil kerja kita malam ini. Bisa untuk stok bekal kakak Aisyah beberapa hari ke depan. Masya Allah. Alhamdulillahirobbil alamin. Setelah selesai kita simpan di freezer dan besok tinggal digoreng aja. Gak kerasa ternyata ini udah malam banget, udah jam setengah 11 malam. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting besok itu pas nyiapin bekal kita satset. Oke, sampai di sini videonya. Thanks for watching and bye bye. Assalamualaikum.